di YouTube. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati adik-adik semua, saya doakan sehat-sehat ya. Hari ini kita belajar panel ya. Hari ini kita belajar pendekatan terakhir ya sebelum kita mengakhiri satu semester kita belajar statistik 2 ini atau ekonometrika ya. Statistik 2 atau ekonometrika. Nah, kalau pendekatan-pendekatan yang lain yang kemarin kita pelajari dari mulai regresi, kemudian ada pendekatan ARIMA, kemudian ada VAR, kemudian ada ARDL, ada FECM, ya, itu adalah pendekatan-pendekatan yang kita gunakan untuk menganalisis data time series, ya. Tentu semuanya itu ya atau semua pendekatan itu memiliki karakteristiknya tersendiri gitu. Jadi kapan kita menggunakan FECM contohnya ya. Kita menggunakan FECM itu ketika semuanya stasioner pada level 1 contohnya. Kapan kita menggunakan ARDL ya. Kita menggunakan ARDL itu ketika misalnya terjadi perbedaan stasionaritas antar variabel ya, dan kemudian harus lolos beberapa uji ya, termasuk kalau di ARDL itu misalnya bond test gitu ya, atau kalau di pendekatan yang lain itu co-integration test gitu ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi kita sudah belajar time series ya, dan hari ini kita belajar panel. Besok kita belajar panel juga, dan harapannya minggu depan kita sudah mulai membahas tentang project ya. Kita bahas tentang project. Mungkin kita sepakati saja ya. Nah, minggu depan itu kan minggu UAS. Ya, minggu depan itu mulai minggu UAS. Jadi untuk minggu depan itu kita diskusi biasa saja mengenai project. Nanti minggu depannya lagi kita presentasi terakhir, presentasi tugas besar, ya. Dan untuk statistika 2 ini tidak ada UAS, jadi penilaian itu benar-benar based on individual assignment yang saya berikan kapan hari, ya. Jadi tolong yang belum mengumpulkan individual assignment segera mengumpulkan, dan juga based on project besar, ya, project besar yang apa namanya yang akan kita lakukan ini ya, dan harapannya kalian sudah mulai berdiskusi terkait dengan topik ya, dan sudah mulai mengumpulkan data dan lain sebagainya. Baik ya, jadi panel, sebelum saya bahas tentang teori ya, saya akan memperlihatkan dulu contoh data panel ya, data panel. Seperti yang sudah saya pernah sampaikan, jadi data panel itu merupakan data gabungan antara cross section dan time series gitu ya. Jadi penggabungan data cross section dan data time series itu adalah data panel. Data panel itu T-nya banyak dan N-nya banyak ya. Jadi T-nya banyak, N-nya banyak, itu adalah data panel. Bentar, ini saya lagi nyari data. Nah, ini. Baik, saya sudah ketemu datanya. Nah, baik ya. Saya share screen. Baik, apakah screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini adalah contoh ya data panel. Ya, di sini kalau kita lihat di sini ya, ini ada variabel T, yaitu waktu, time, year. Ya. Kemudian ada variabel N. N itu adalah objeknya, ya, objek daripada variabel yang ingin kita gunakan. Nah, contohnya gini, misalnya
kode 1 ini menunjukkan negara satu atau perusahaan satu atau apalah itu. Terserah Anda mau menyebutnya seperti apa. Tapi di sini saya pakai kode 1, N-nya itu adalah negara. Ya, di sini ada data Indonesia dari tahun 2002 sampai tahun 2000 berapa? 2020. Nah, setelah itu ada negara yang kedua, N yang kedua, yaitu Pakistan. Pakistan ya, dari tahun 2002 sampai tahun 2020. Ya. Kemudian ada Bangladesh. Ini negara yang ketiga. Ya. Jadi ini Bangladesh dari tahun 2002 sampai tahun 2020. Dan begitu ada Nigeria, ada Mesir, ada Iran, ada Turki, Algeria, Malaysia, Maroko, Uganda, Irak, dan yang terakhir ada Saudi Arabia. Jadi total ada berapa N? N-nya itu ada 13, N sama dengan 13, dan T-nya itu dari tahun 2002 sampai tahun 2020. Ya, artinya kita punya sekitar 2002 ke 12 ya sekitar 18 observasi T ya. Jadi T-nya itu adalah 18 periode. Nah, inilah yang disebut dengan data panel. Oke, kenapa kok kita menggunakan data panel? Ya, jadi data panel itu memiliki keunggulan daripada data cross section dan data time series ya. Jadi data panel itu salah satu keunggulannya ya adalah lebih kaya. Jadi kita kalau membuat model, membuat analisis dengan menggunakan data panel, ya maka observasi kita, hasil kita itu bisa lebih kaya daripada yang hanya menggunakan time series atau yang hanya menggunakan cross section. Ya, jadi lebih kaya. Baik. Nah, sekarang kita mulai dulu teori ya. Besok hari Kamis, besok jam 12 ya. Kita akan praktek ya. Tentu kita bisa terserah kalian bisa pakai eViews, kalian bisa pakai Stata, kalian bisa pakai Gradle ya. Cuma besok mungkin saya akan pakai eViews saja ya besok ya untuk praktek. Ini saya bahas teori saja ya. Kemudian besok praktek sekaligus nanti saya kasih tugas. Baik, data panel atau biasa disebut dengan longitudinal. Susah banget sini. Longitudinal ya. Wes data panel gitu aja. Nah, data panel terdiri dari sekelompok unit cross section ya yang diobservasi dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu ini adalah time series-nya. Jadi dia itu merupakan gabungan antara cross section dan time series. Masing-masing data N ya, N itu kan cross section-nya kan, objeknya. N individu diukur pada beberapa titik waktu T, diukur pada beberapa periode T. Ya. Individu tersebut bisa berupa orang, bisa berupa rumah tangga, bisa berupa perusahaan, bisa berupa negara, gitu ya. Jadi N-nya tadi, objeknya tadi itu bisa berupa banyak. Yang jelas dia diukur di beberapa periode waktu. Ya. Beberapa variabel berubah dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kan ada Indonesia ya. Ini ada Indonesia periodenya dari tahun 2002 sampai tahun 2020. Nah, ini kan ada variabel nih, variabel X1, X2, X3, ya, X4 gitu kan. Nah, ini berubah-ubah dari waktu ke waktu. Nilainya tidak sama. Contoh misalnya, kita coba cek foreign direct investment. Ya. Pada tahun 2002 nilainya sekitar 145 sekian gitu ya. Tapi pada tahun depannya, tahun 2003, minus 5 sekian ini. Nanti pada tahun berikutnya lagi plus. Jadi dari tahun ke tahun itu berubah. Dari periode ke periode itu berubah. Nah, ya. Beberapa variabel mungkin tetap atau fix selama periode waktu seperti jenis kelamin, lokasi geografis perusahaan, atau suku bangsa seseorang.
Jadi kalau kita punya data yang sifatnya itu adalah data ordinal contohnya ya, di mana menunjukkan order tertentu, nah itu datanya mungkin fix ya, mungkin tidak berubah. Contoh misalnya jenis kelamin, satu itu mengindikasikan laki-laki, dan dua itu mengindikasikan perempuan. Berarti kan secara otomatis observasinya dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, dari waktu ke waktu, itu kan sama, satu atau dua. Ya. Nah, beberapa variabel memungkinkan seperti itu. Bila tidak ada data yang hilang atau missing, sehingga jumlah observasi sebanyak N dikalikan T, maka kita memiliki panel yang seimbang. Maksudnya seperti apa? Jadi data panel itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan balance panel, ada yang disebut dengan unbalanced panel. Bedanya apa, Pak? Kalau balance panel itu observasinya tidak ada yang hilang. Sedangkan kalau unbalanced panel itu ada beberapa variabel itu yang observasinya hilang. Hilang itu bisa disebabkan human error atau memang variabelnya itu tidak ada. Contohnya misalnya ini. Coba kita lihat Pakistan. Coba kita lihat Indonesia, data Indonesia pada tahun 2020. Di sini ada beberapa variabel yang kosong. Contohnya FDI, Foreign Direct Investment ini kosong. Ini loh, ya. Ini juga kosong. Ini juga kosong, ya. Nah, ini yang kita sebut dengan missing data atau data yang hilang. Ya, ini bukan berarti saya dengan sengaja menghapus, tidak. Ya, memang datanya itu belum tersedia atau datanya itu tidak ada di dalam website yang menyediakan data ini. Nah, ini kita sebut sebagai apa? Missing data. Missing data. Nah, kalau dalam periode kita atau model kita itu banyak terdapat missing data, maka kita sebut dengan data ini unbalanced panel. Unbalanced panel itu apa? Tidak seimbang. Karena ada beberapa variabel yang hilang datanya. Entah itu human error, ya salah input data. Contohnya ini, Iran. Ya, Iran itu dia data terkait dengan tax, corporate tax atau pajak ya, pajak korporasi. Itu nggak ada. Ya, nggak ada datanya. Ini hilang. Nah, ini kita sebut missing data. Nah, kalau ada missing data, kalau tidak semuanya lengkap, maka kita sebut dengan apa? Unbalanced, tidak seimbang. Ya, unbalanced panel. Ya, makasih Mbak Syafa sudah bantu ya. Jadi bila ada observasi yang hilang sehingga kurang dari N dikalikan T, itu disebut dengan tidak seimbang. Kalau apalagi kalau banyak ya. Dan itu observasinya itu kurang dari N dikalikan T. Misalnya N-nya 13 negara, T-nya 18 observasi. Nah, kalau misalnya N dikalikan T itu sejumlah sekian dan data yang missing itu ya, itu kurang atau melebihi batas tertentu ya, maka kita sebut dengan unbalanced panel. Jadi kehilangan data. Kalau misalnya banyak gini, jumlah observasi sebanyak N dikalikan T, maka kita memiliki panel yang seimbang. Kalau kita bisa memiliki observasi sebanyak N dikalikan T, ya, katakanlah negaranya 10, ya, 10 negara, periodenya 13. Berarti kan 10 dikalikan 3, 130 observasi. Nah, kalau jumlah observasi kita itu lebih, ya, kalau jumlah observasi kita itu lebih dari 130 observasi, maka kita akan memiliki balance panel. Datanya bagus, nggak banyak. Mungkin ada yang missing tapi nggak banyak. Tapi kalau kebanyakan yang missing sehingga observasi kita itu kurang dan jumlah observasi kita kurang dari N kalikan T, maka kita sebut dengan apa? Unbalanced panel. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah
tadi ya, jadi kita tahu ada data yang kita sebut dengan balance panel, ada data yang kita sebut dengan unbalanced panel. Nah, data kita disebut dengan unbalanced panel ketika observasi yang kita miliki itu kurang dari jumlah N dikalikan T. Ya. Biasanya jumlah N itu relatif lebih besar dibanding jumlah T, tetapi tidak selalu. Ya. Jadi jumlah objeknya biasanya itu relatif lebih besar dibandingkan jumlah T, tetapi tidak selalu. Ini biasanya saja. Ya, yang terjadi di penelitian-penelitian itu biasanya N-nya lebih besar daripada jumlah T. Nah, ini adalah contoh ya, contoh daripada data panel. Jadi data panel itu bisa dikelompokkan seperti ini ya, seperti yang saya tadi lakukan ya, seperti ini. Kalau ini saya mengurutkannya dari berdasarkan N. Jadi yang saya urutkan itu N-nya. Ya. Tetapi kalau data yang ada di dalam PowerPoint ini datanya itu dikelompokkan berdasarkan T. Jadi ini T 1970, nah ini N-nya. N-nya ada 4 negara. Ada Argentina, Australia, Austria, sama Bangladesh. Ya, ini X1 ya, variabel pertama, X2 gitu ya, variabel kedua, X3, variabel ketiga, ini ada X4, variabel keempat, X5, variabel kelima, X6. Untuk masing-masing negara dan masing-masing tahun. Ya. Berarti di sini ada sekitar berapa nih? Ada 6 variabel ya, ada 6 variabel. Oke, di sini disebutkan bahwa terdapat ya T ya, T-nya itu ada 2 periode waktu, yaitu tahun 1970 dan tahun 2000. Kemudian N-nya itu ada 4, Argentina, Australia, Austria, dan Bangladesh. Variabelnya itu yang independen ada 5 ya. Variabel dependent GDP ya, per kapita ya. Ini GDP 1 2 3 ada kok 5 di sini kan adanya cuma 3. Terus yang ini. Nah, oke, kemudian yang berikutnya itu adalah dummy variabel. Ya, variabel dummy untuk fixed effect. Nah, nanti jadi pendekatan panel itu ada 3 pendekatan, ada namanya pendekatan fixed effect, pendekatan random effect, dan pendekatan full effect. Nah, kalau fixed effect itu biasanya pakai dummy variabel. Ya, jadi nanti kita akan menambahkan variabel dummy. Ya, ini seperti ini. Variabel dummy-nya itu di mana variabelnya itu yang satu menjadi base atau reference ya. Jadi di Argentina itu dibuat base artinya 0000 ya. Kemudian yang lainnya itu menjadi apa ya? Dummy yang mengikut pada reference ini. Ya. Jadi Australia itu dibikin satu di sini ya, satu. Ini adalah variabel-variabel dummy yang dibentuk untuk apa? Untuk running data panel ketika dia menggunakan pendekatan fixed effect. Ya, biasanya fixed effect itu pakai dummy. Nanti kita jelaskan seperti apa. Oke. Nah, ini adalah notasi dalam panel, data panel. Ya. Jadi Y ini adalah variabel dependent-nya. I itu adalah variabel N-nya, ya. N-nya itu I. Ya, jadi untuk individu I, misalnya ini, YIT adalah nilai variabel dependent untuk individu I. Individu I ini kan artinya kan N dan waktu T. Jadi IT ini adalah notasi untuk data panel.
Jadi kalau data panel itu notasinya pasti ya, I itu adalah menunjukkan N individunya, sedangkan T itu menunjukkan periodenya. Bisa dipahami ya? Nah, kalau variabel time series itu hanya tidak ada ininya, tidak ada IT-nya. Ya, karena dia I-nya itu cuma satu, T-nya yang banyak. Tapi kalau data panel, ya, dia kalau kita tulis notasinya seperti ini, itu harus ada IT-nya, di mana I ini menunjukkan individu I tertentu pada waktu tertentu. Kemudian ini ada beta 0. Beta 0 itu adalah intercept-nya. Kalau kita punya ini ya, kalau kita punya linear, ya, kalau kita punya linear seperti ini, maka beta 0 itu biasanya menjadi intercept, y-intercept-nya, y-intercept y-nya. Kemudian beta 1x1, beta 1x1 IT. Nah, ini adalah variabel independen pertama. Betanya itu beta untuk variabel x1. Jadi beta 1 itu adalah koefisien untuk x1. Kemudian ada B beta 2, X2 IT. X2 ini variabel yang kedua. Beta 2 itu koefisien untuk variabel X2. Ya, plus titik sampai misalnya berapa variabel, kemudian plus BK XK. Beta untuk variabel X ke berapa? IT. Nah, ini adalah notasi daripada data panel. Sekali lagi, yang membedakan notasi data panel dengan notasi yang time series, itu kalau data panel pasti menggunakan apa? IT. IT ini untuk menunjukkan bahwa kita sedang bermain dengan data panel. Oke, kita sedang bermain dengan data panel. Oke, mengapa data panel? Ya, dengan observasi yang mencakup waktu dan individu dalam sebuah data cross section, tersedia lebih banyak informasi sehingga memberikan estimasi yang lebih efisien. Jadi kalau dibandingkan data time series yang hanya ya menggunakan T1 dan juga dibanding dengan data cross section, ya cross section yang mana N-nya lebih banyak tapi T-nya cuma satu, dan time series N-nya satu tapi T-nya banyak gitu kan. Kalau data panel itu dia memberikan lebih banyak informasi sehingga estimasi yang kita akan buat, model yang akan kita buat itu lebih efisien. Ya. Penggunaan data panel memungkinkan pengujian empiris dari berbagai hipotesis. Kalau kita mau mengangkat suatu hipotesis, menguji suatu hipotesis, maka penggunaan data panel itu sangat memungkinkan kita untuk melakukan pengujian atas hipotesis tersebut. Ya. Dengan data panel memungkinkan untuk melakukan kontrol atas apa? Heterogenitas individu, ya, yang tidak dapat diamati atau tidak dapat diukur, yang bervariasi antar individu namun tidak berubah dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa menyelesaikan atau mengkontrol masalah heterogenitas individu. Ya, heterogenitas itu apa sih? Kan heterogenitas itu perbedaan antar individu yang mungkin susah untuk diamati ketika kita menggunakan pendekatan cross section atau ketika kita menggunakan pendekatan time series. Nggak mungkin toh semua negara itu sama. Nggak mungkin toh semua negara itu semua orang itu sama kan. Ya, homogen gitu. Pasti mereka itu adalah heterogen. Nah, ini bisa mengkontrol heterogenitas individu, perbedaan individu yang mungkin nggak bisa kita amati secara model ya, secara model itu nggak bisa diamati. Kemudian mengatasi masalah bias yang disebabkan oleh variabel yang hilang karena tidak diamati. Ingat nggak kalau di time series itu ada error, ya, di sini juga ada error. Tapi kenapa kok di time series itu mungkin errornya itu lebih besar atau biasnya itu lebih besar?
Karena di dalam time series itu variabelnya itu sangat terbatas, ya. Variabelnya sangat terbatas sehingga kadangkala errornya itu bisa jadi lebih tinggi. Nah, kalau data panel karena dia kaya akan informasi, sehingga bias itu bisa kita kurangi, variabel-variabel yang di luar model yang kira-kira memungkinkan kita untuk mempengaruhi model itu bisa lebih kita kontrol dengan baik. Nah, jadi intinya adalah kalau data panel itu lebih kaya akan informasi, lebih banyak informasi sehingga membuat model kita itu lebih efisien. Itu yang paling penting harus kalian pahami, ya. Jadi data panel lebih kaya akan informasi, model yang akan kita bangun juga bisa menjadi lebih efisien. Ada beberapa pendekatan dalam model estimasi data panel. Yang pertama kita sebut dengan PLS atau Pool Least Square, pool model. Nah, ini kita sebut juga dengan common effect. Ada pendekatan fixed effect, ada pendekatan random effect. Jadi ada beberapa pendekatan dalam data panel. Ini panelnya panel statis ya, panel statis. Artinya tidak bisa melihat jangka panjang ya. Ini kita masih berbicara panel statis dan cukup panel statis. Nanti kalian bisa mengembangkan sendiri untuk belajar panel dinamis ya, panel ARDL ya, panel apa GMM estimator ya dan lain sebagainya itu bisa kalian pelajari sendiri ya. Tapi untuk saat ini untuk statistik 2 kita cukup sampai panel statis saja. Nah, dalam panel statis itu terdapat 3 pendekatan. Ada pool least square, common effect, ada fixed effect, dan ada random effect. Oke, yang pertama pool least square. Data time series dan cross section dijadikan satu menjadi data cross section lalu diestimasi. Ya. Jadi data time series dan cross section itu dijadikan satu menjadi data cross section, dijadikan satu menjadi data cross section lalu diestimasi. Ya, jadi pool least square itu pendekatannya adalah dari masing-masing data time series dan cross section yang sudah kita susun, itu kemudian dibentuklah cross section ya, untuk kemudian diestimasi. Intercept dan koefisien estimasi untuk semua individu sama. Jadi interceptnya beta 0-nya ya, dan koefisiennya beta 1, beta 2, beta 3 untuk semua variabel untuk masing-masing individu itu disama. Asumsinya seperti itu. Namun ada masalah, ada kelemahan dari pendekatan pool least square ini. Apa? Error pada individu bisa saja saling berkorelasi, sehingga melanggar asumsi bahwa error tidak berkorelasi, seperti asumsinya Gauss-Markov. Ya, Gauss-Markov ini dia punya hipotesis. Kalau kita sudah pakai data panel, maka error individunya itu tidak akan berkorelasi. Ya, tetapi kalau kita dalam faktanya ketika kita menggunakan pendekatan pool least square, ya ternyata ada kemungkinan bahwa error pada tingkat individu itu bisa saling berkorelasi. Tadi kan data time series, data cross section dijadikan satu menjadi data cross section. Jadi cross section, cross section, cross section, cross section, cross section, lalu diestimasi dengan beta koefisien dan intercept yang sama, ya. Lalu kemudian error, kan ada errornya nih, setiap model kan ada errornya. Ya, nah errornya itu bisa saja saling berkorelasi antar satu dengan yang lain. Masalah tersebut bisa diminimalkan, namun tidak menyelesaikan masalah. Jadi bisa diminimalkan, tapi tidak menyelesaikan masalah itu. Dengan melakukan robust estimation yang mengatasi masalah autokorelasi dalam observasi pada setiap individu dan memungkinkan perbedaan varian antar individu. Jadi karena error ini bermasalah, ini kan menyebabkan masalah autokorelasi. Ya, autokorelasi itu kan terjadi karena error yang antar individu, antar persamaan cross section ini kan dia berkorelasi, ada korelasi antar satu dengan yang lainnya.
Gitu. Nah, ini bisa kita minimalkan dengan melakukan robust estimation. Tapi sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah, hanya meminimalisir. Ya. Pool least square diestimasi dengan OLS, ordinary least square. Jadi pool least square itu cara mengestimasinya sama dengan pendekatan regresi OLS, ordinary least square. Ya, di mana kita kalau ada data seperti ini ya, ya, maka kita akan mengambil garis lurus yang hubungan jarak antar masing-masing observasi itu paling dekat, sehingga tidak memunculkan jarak yang jauh antar titik-titik ini. Ini kita sebut dengan ordinary least square. Ya, jadi pool least square itu diestimasi dengan menggunakan pendekatan yang sama dengan ordinary least square. Oke, ada pertanyaan terkait dengan pendekatan pool least square? Belum saya lanjut ke fixed effect. Monggo kalau ada yang bertanya. Jadi intinya adalah ya, pool least square itu data time series dan cross section dijadikan satu menjadi data cross section. Ya, kemudian lalu diestimasi. Kelemahannya adalah error pada individu bisa saja saling berkolerasi sehingga melanggar asumsi Gauss-Markov. Ya, masalah tersebut bisa diestimasi dengan menggunakan robust estimation, tapi tidak menghilangkan masalah, cuma meminimalisir saja. Nah, pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi sama dengan pendekatan yang kita gunakan untuk mengestimasi model OLS, ordinary least square. Ya, oke, sekarang fixed effect. Ya, fixed effect itu adalah satu pendekatan untuk menganalisis data panel, di mana model estimasi data panel yang mengatasi masalah bias spesifikasi, terutama yang disebabkan oleh omitted time invariant variable. Bias spesifikasi diatasi dengan menyerap semua efek dari time invariant variable, baik yang dimasukkan dalam model maupun yang ada di dalam error. Ya. Jadi kalau pendekatan fixed effect ya, tadi masalah bias spesifikasi yang disebabkan oleh omitted time invariant variable ya, tadi yang kalau kita jadikan apa namanya masing-masing itu cross section gitu ya, kemudian errornya itu bisa saja saling berkolerasi, itu bisa saja kita kita kurangi efeknya dengan menggunakan fixed effect, pendekatan fixed effect. Ya, sehingga apa? Sehingga masalah yang ada yaitu time invariant variable, baik yang ada di dalam model maupun yang ada di dalam error, itu bisa kita akomodir. Ya. Jadi kan tadi kan kalau kita gunakan cross section kayak gini, cross section, error, ya error ini kan akan berpengaruh kan. Dia akan berkorelasi sehingga menyebabkan masalah autokorelasi di sini. Nah, itu bisa kita akomodir dengan menggunakan fixed effect. Ya, sehingga model yang kita buat itu akan lebih efisien. Nah, di dalam fixed effect model itu terdapat dua pendekatan. Ada yang kita sebut dengan least square dummy variable atau LSDV estimator, ada yang disebut dengan within group estimator. Jadi fixed effect model itu bisa diestimasi dengan dua pendekatan. Ada yang menggunakan dummy ya, least square dummy variable, ada juga yang menggunakan within group estimator. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada dummy ya, ada dummy di sini. Nah, sekarang kita yang pertama ya. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan least square dummy variable. Ya, jadi ada variabel dummy yang kita gunakan untuk apa? Untuk mengakomodir variabel time invariant variable tadi. Ya, error-error tadi supaya dia itu tidak membuat masalah, maka kita bentuklah variabel dummy-dummy ini untuk apa? Untuk kemudian kita akomodir masalah tersebut. Nah, ini contohnya.
Ya, ini ada model di mana Y itu sama dengan million of bushels of corn produce. Jadi produksi jagung, Y-nya itu produksi jagung. Kemudian X-nya, X pertama, itu adalah price of corn in dollar per bushel, harga jagung in dollar per bushels. Kemudian X2-nya, X variabel yang kedua, X3 ya. Ini adalah price of soya beans. Jadi dia ingin produksi jagung itu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung. Ya, dia variabelnya ada dua, variabel harga jagung itu sendiri dan harga soybeans. Soybeans itu kedelai. Ya. Nah, ini kan dia ingin memprediksi nih, produksi jagung di suatu negara itu dipengaruhi oleh apa? Oleh variabel harga jagung itu sendiri dan harga soya beans. Kalau misalnya harga jagung itu tinggi, sedangkan harga soybeans itu rendah, maka orang-orang akan pindah untuk mengkonsumsi soybeans kedelai. Mungkin seperti itu asumsinya. Ya. Nah, di sini di dalam model ini untuk menggunakan least square dummy variable itu harus ada apa? Harus ada dummy variable. Ya, dummy-nya itu ini D1, B1, D1, B2, B2, beta 2, B3, beta 3, D3, beta 4, B4. Dummy. Jadi dalam fixed effect itu dia menggunakan dummy variable. Nah, dummy yang pertama, D1, itu adalah apakah jagung ini diproduksi di wilayah utara atau tidak. D2, apakah produksi tersebut atau jagung tersebut diproduksi di wilayah east atau tidak. Apakah data tersebut diperoleh dari wilayah selatan atau tidak, dan yang terakhir dari wilayah barat. Ya, jadi kan kita punya data produksi jagung, harga jagung gitu ya, harga kedelai. Nah, kalau itu di wilayah utara, maka D1-nya itu ini 1, ini 0, ini 0, ini 0. Itu kalau diproduksi di wilayah utara. Kalau diproduksi di timur, maka north-nya ini 0, east-nya 1, south-nya 0, west-nya 0. Ya. Kalau misalnya diproduksi di wilayah selatan, maka north-nya 0, east-nya 0, south-nya itu 1, dan west-nya itu 0. Ya. Kalau misalnya datanya tersebut dari wilayah barat, maka kita pakai N0, East 0, South 0, West-nya 1. Ya. Nah, ini berkaitan dengan. Nah, berapa jumlah dummy yang kita gunakan? Minimal sejumlah X-1. Minimal sejumlah X-1. Jadi, X-nya ada berapa ini? Ada 2 toh. X1, X2. Berarti minimal D yang digunakan adalah 1D. Harus ada 1D. Harus ada D1. Ya. Kalau variabel X-nya ada 5, berarti minimal ada 4 variabel dummy. Minimal. Kalau variabelnya itu ada 10, berarti minimal ada berapa dummy? Ada 9 dummy. Itu minimal. Kalau maksimalnya ya sebenarnya tidak ini ya, tidak ya nggak ada ininya ya. Tapi kalau minimalnya itu harus ada. Each cross-sectional unit gets its own intercept, but each cross-section unit apa ini? Bentar. Each cross-section unit intercept is constant over time. Jadi each ya, each cross-sectional unit gets its own intercept, but each cross-sectional intercept is constant over time. Ya, jadi ini diasumsikan bahwa setiap ini kan punya intercept ya. Interceptnya harusnya di sini beta 0 plus. Ya. Beta 0-nya itu diasumsikan konstan. Ya, konstan.
Nah, ini kemudian test for equality of fixed effect, ya. Jadi di sini intercept-nya tadi itu diasumsikan H0-nya itu beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 itu sama, konstan. Itu H0-nya. H1-nya itu H0-nya itu tidak benar. Artinya tidak sama. Ya. Ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Saya rasa ini nggak perlu terlalu detail di sini. Nanti karena untuk running-nya itu sebenarnya tidak serumit ini. Oke, yang kedua adalah within group estimator. Kalau tadi kan list square dummy ya. Kita pakai dummy. Nah, sekarang kita pakai within group estimator yang mana the technique of including a dummy variable for each individual is feasible when the number of individuals is small. However, if we have a very large number of individuals, this approach will not work. Ya. Jadi ketika kita bisa menggunakan dummy ini, ketika apa? N-nya, ya N-nya itu sedikit. Tapi kalau N-nya itu banyak, ya mungkin kita nggak bisa menggunakan pendekatan dummy. Ya. Oke, jadi mungkin pendekatan yang bisa kita gunakan itu adalah kita menggunakan within group estimator, di mana model yang kita susun ya itu sebenarnya mengadopsi dirinya sendiri gitu, perubahan dari dirinya sendiri yang konstan dalam waktu ke waktu. Ya, ya. Jadi ini misalnya ini adalah model yang kita miliki, di mana beta 1 ini intercept-nya, beta 2x2-nya itu adalah variabel pertama, variabel kedua, kemudian kita punya error, yang mana itu kita kurangi dengan variabel yang sama, tapi dalam konstan. Kita konstankan. Sehingga itu membentuk formula seperti ini. Nah, ini kemudian kita sebut dengan within group estimator. Ya, jadi sudah tidak menggunakan dummy variabel lagi, tapi kita menggunakan apa ya, seperti fungsi pengurangan dari masing-masing variabel yang kita konstankan. Ya, yang kita konstankan. Nah, asumsi fixed effect. Slope garis regresi adalah sama untuk semua individu observasi. Ya, jadi slope-nya itu sama. Fixed effect sepenuhnya menyerap pengaruh variabel yang konstan dari waktu ke waktu atau time invariant variables yang tidak dimasukkan dalam model. Jadi dia bisa menyerap pengaruh variabel yang konstan dari waktu ke waktu dan tidak ada di dalam model. Hal ini berarti bahwa heterogenitas atau perbedaan antar individu yang tidak kita modelkan dapat terserap dan kita terhindar dari masalah kesalahan spesifik atau homogenitas. Ya. Tapi jika ada variabel yang berubah dari waktu ke waktu yang tidak dimasukkan dalam model, efeknya tidak akan terserap oleh fixed effect. Hasil estimasi tidak akan akurat. Jadi kalau misalnya ada nih variabel yang dia itu berubah dari waktu ke waktu, ya, dan dia tidak dimasukkan di dalam model, ya, tapi sebenarnya dia berubah dari waktu ke waktu, ya, maka sebenarnya efeknya tidak akan terserap lebih baik oleh fixed effect, sehingga menghasilkan estimasi yang tidak akurat. Contohnya apa? Misalnya gini, sebenarnya kalau kita lihat level pendidikan, ya, dari waktu ke waktu dengan person yang sama atau unit apa orang-orang yang sama, itu kan bisa saja berubah variabel pendidikannya itu. Mungkin saat ini dia sedang berada pada level SMP. Tapi bisa saja nanti dia berada pada level SMA, S1, S2, bahkan S3. Ya. Nah, jadi sebenarnya variabel atau model pendekatan fixed effect itu dia mampu ya mengakomodir hal-hal seperti itu yang tidak dimasukkan di dalam model, tapi sebenarnya dia berubah dari waktu ke waktu. Ya. Fixed effect juga memungkinkan
fixed time effect juga dimungkinkan. Tapi dalam hal ini kita asumsikan tidak ada efek tetap yang menyebabkan PDB per kapita bervariasi dari waktu ke waktu. Ya, efek ini harus identik pada semua negara yang ada dalam sampel. Asumsi yang berat dalam contoh ini karena dalam kenyataannya ada banyak hal yang tidak berubah oleh waktu yang bisa mempengaruhi PDB, misalnya lokasi geografis dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah variabel pendekatan fixed effect ya dengan dua approach-nya, yaitu dummy variable, least square dummy variable, dan within estimator group, ya within group estimator, itu bisa mengakomodir variabel-variabel yang sebenarnya dia itu berubah dari waktu ke waktu, tetapi tidak ada di dalam model. Ya. Nah, seperti misalnya PDB per kapita, itu kan bervariasi dari waktu ke waktu. Nah, itu bisa kita akomodir. Efeknya itu bisa lebih jelas kalau kita bisa menggunakan pendekatan fixed effect. Oke, sekarang kita lanjut ke kelemahannya ya. Kelemahan fixed effect akan menghilangkan variabel yang tidak berubah oleh waktu pada setiap individu. Misalnya jenis kelamin, suku bangsa, dan lain. Jadi efek dari jenis kelamin dan suku bangsa itu tidak terlalu bagus untuk diserap di dalam model fixed effect. Jadi kalau kita punya model-model yang tidak berubah dari waktu ke waktu, sebenarnya penggunaan pendekatan fixed effect itu tidak cocok. Ya, kurang cocok ya, kurang cocok. Karena apa? Sebenarnya kalau fixed effect itu dia akan menghilangkan efek dari variabel yang tidak berubah oleh waktu. Nah, seringkali kita perlu mengidentifikasi efek dari variabel-variabel time invariance yang merupakan sumber heterogenitas, sumber perbedaan individu. Dan ini tidak dapat dilakukan pada model fixed effect. Jadi kalau kita punya variabel-variabel yang sifatnya itu time invariant, tidak berubah dari waktu ke waktu, sebenarnya penggunaan fixed effect itu kurang cocok. Karena dia akan menghilangkan pengaruh itu. Ya, maka kita menggunakan pendekatan yang satu lagi, yaitu random effect untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, dari fixed effect itu intinya adalah dia suatu model yang bisa mengatasi masalah yang disebabkan oleh time invariant variable. Time invariant variable itu adalah variabel-variabel yang dia itu berbeda dari waktu ke waktu. Nah, perbedaan antar waktu ke waktu ini bisa ditangkap kalau kita menggunakan variabel fixed effect atau pendekatan fixed effect. Karena apa? Sejatinya fixed effect itu dia melihat itu tadi, melihat masing-masing estimasi itu berdasarkan pada periode time tertentu. Oke, ada pertanyaan terkait dengan fixed effect? Intinya kalau Anda punya variabel yang time invariant variabel, variabel yang sejatinya itu berubah dari waktu ke waktu. Contohnya misalnya pendapatan, ya, pertumbuhan ekonomi, ya, belanja, itu kan berubah dari waktu ke waktu. Maka variabel pendekatan yang cocok ya itu adalah fixed effect. Fixed effect. Kalau kita punya variabel yang time invariant itu maksudnya dia tidak berubah dari waktu ke waktu, seperti lokasi geografis, ya, kemudian lokasi negara dan lain sebagainya. Ya, itu mendingan pakai random effect. Intinya itu. Oke, pendekatan random effect memodelkan efek individual dari distribusi probabilitas. Dalam hal ini, efek individual adalah bagian dari error term. Jadi efek individual masing-masing variabel itu bisa kita cek di mana di errornya. Ya, yang diasumsikan memiliki rata-rata 0 dan tidak berkolerasi dengan regresor independent variable. Estimasinya menggunakan generalized least square GLS. Dalam model random effect, variabel independent regressor yang time invariant tetap bisa diestimasi. Jadi kalau kita punya variabel yang time invariant, ya, time invariant itu tidak berubah dari waktu ke waktu,
Contohnya lokasi, ya, kemudian apalagi jenis kelamin, suku bangsa, itu kan tidak bisa berubah dari waktu ke waktu. Nah, maka pendekatan yang paling cocok adalah random effect model. Ya. Spesifikasi random effect sesuai jika kita asumsikan data adalah representatif dan sampelnya cukup besar serta ditarik secara acak dari populasi yang besar. Tetapi jika efek individual ditunjukkan oleh error atau disturbance berkorelasi dengan variabel regresor atau variabel independen, maka estimator random effect menjadi tidak konsisten, sementara estimator fixed effect tetap valid. Jadi ketika kita menggunakan random effect, tetapi errornya itu ternyata berkorelasi dengan variabel regresor dari variabel independen, maka penggunaan random effect ini menjadi tidak konsisten. Ya, jadi repot juga. Panel itu nggak semudah yang mungkin persyaratannya tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Jadi kalau misalnya ketika kita sudah cek ternyata errornya itu memiliki korelasi dengan variabel Y, sebenarnya penggunaan random effect itu tidak cocok. Ya. Yang cocok itu adalah tetap fixed effect variabel, fixed effect model gitu. Oke, maka dari itu untuk memudahkan di dalam software kita itu ada pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mengetahui sebenarnya kita pakai pendekatan yang mana nih? Pendekatan fixed effect kah? Pendekatan random effect kah? Atau pendekatan full effect, common effect? Ya. Itu bisa kita cek dengan menggunakan uji-uji tertentu. Ada uji Chow, ada uji Hausman, dan lain sebagainya. Contoh, misalnya, kita ingin membandingkan antara fixed effect dan random effect. Mana variabel, mana pendekatan yang lebih cocok untuk data kita. Ya, kita bisa menggunakan Hausman test untuk membandingkan antara fixed dan random effect. Di mana H0 kita, estimasi, itu GLS random effect konsisten. Jadi H0-nya itu menyatakan bahwa random effect atau GLS itu bagus untuk digunakan. Ya. Dalam Gretel, Hausman test akan langsung dilakukan dalam estimasi dengan random effect. Jika p-value dari Hausman test itu lebih kecil dari 5%, maka H0 ditolak. Artinya random effect tidak konsisten. Ya. Lebih sesuai menggunakan fixed effect. Tetapi jika p-value dari Hausman test itu lebih besar daripada 5%, H0 tidak ditolak dan artinya random effect konsisten atau yang kita gunakan. Ya. Nah, ini kita contoh saja. Mari kita buka Gretel bersama-sama untuk mulai mengenal model dari panel. Ya, ini Gretelnya. Nah, ini saya coba aplikasikan ya bagaimana data panel itu. Oke. Yang pertama adalah kita buka Gretel, kemudian kita akan menggunakan data Granny. Nah, tools, file ya, open data, kita pakai sampel file, ya, kita pakai Granny ya, Granny. Kemudian kita pakai yang 14_1. Ya. Data panel tentang output dan biaya airlines dari 6 perusahaan. Ya. Ini bentuknya panel, ada 6 perusahaan, time-nya ada 15. Ini kita buka. Nah ini, ya, data tersebut sampel diobservasi selama 15 tahun dari 1970 sampai 1984. Data panel tersebut balance. Balance itu artinya apa? Balance itu jumlah observasinya lebih banyak daripada N dikalikan T. Jumlah N dikalikan T berapa? Nah, observasi ini lebih banyak. Nah, ini ada beberapa variabel, ada cost, ada output, ya, ada full price, ada load factor. Load factor. Coba kita buka datanya seperti ini. Ya, ini ada perusahaan pertama, perusahaan kedua, perusahaan ketiga sampai perusahaan ke-6. Ya, datanya seperti ini.
Oke. Sebentar. Oke. Nah, kita akan membuat model. Ya, modelnya kita akan buat seperti ini. Ya. Modelnya akan kita buat seperti ini, di mana output sama dengan variabel yang pertama, cost, ditambah full price, ya, ditambah load factor, variabel ketiga, dan ini beta 0, intercept, dan error term. Ya, jadi kita akan membuat model seperti ini. Jadi output produksi daripada airlines, produksi daripada pesawat terbang itu dipengaruhi oleh variabel cost, dipengaruhi biaya produksi, dipengaruhi juga oleh fuel price, harga bensin. Mungkin kalau pesawat terbang itu bukan bensin ya, tapi aftur ya. Harga aftur, kemudian plus load factor. Load factor itu adalah mungkin variabel yang lain ya. Yang load factor itu the average capacity utilization of the fleet. Oh, jadi rata-rata utilisasi dan kapasitas penggunaan pesawat terbang tersebut. Ya, mungkin jumlah kursi duduknya, jumlah bagasinya, gitu-gitu. Nah, ini datanya kita ambil dari sini, Greeny 14_1, dan ini datanya seperti ini. Ya. Nah, oke, langkah pertama adalah kita akan membuat struktur data panel. Jadi kita memberitahukan ke Gretel bahwa data yang kita atau model yang akan kita gunakan itu adalah strukturnya adalah data panel. Maka kita gunakan dataset structure dan kita buat panel. Forward. Ya. Kemudian di sini ada beberapa ini ya. Slack time itu Sabtu observasi disusun ke bawah sesuai urutan waktu observasi. Ya, atau long format. Kalau stack cross section itu Sabtu observasi satu baris. Ya, variabel disusun pada kolom sesuai urutan waktu observasi. Jadi ini masalah mempresentasikan data, mengurutkan data. Apakah kita mau menggunakan stack time series atau stack cross section? Ya, tadi kan kayak ini ya. Kalau variabel yang di Excel ini kan cross section, ini per cross section. Jadi yang menjadi acuan itu adalah cross sectionnya, N-nya. Sedangkan kalau di PPT tadi itu yang menjadi acuannya itu adalah tahun. Ya, kalau yang di sini tadi yang menjadi acuan itu adalah tahun. Jadi dikelompokkan, pengelompokannya itu berdasarkan tahun. Terserah. Ya, tapi kita mengikutin ini saja ya. Yang mana kita akan menggunakan stack time series. Jadi pengelompokannya itu berdasarkan time series-nya, waktunya. Oke. Nah, jadi kita forward. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi berapa datanya? Datanya itu 6 cross section, 6 perusahaan airlines dan 15 periode tahun. Ya, kemudian kita klik forward. Ya, di sini datanya apa? Annual, quarterly atau apa? Kita pilih yang annual ya, karena sepertinya tadi annual. Dari tahun berapa tadi ya? Dari tahun berapa tadi? Dari tahun 70 sampai 84. oh ya 70 ya, berarti forward ya, forward. Nah, jadi 1970 sampai 84, 6 cross section dan 15 periode. Oke, apply. Oke, close. Nah, nanti akan ada di sini tulisannya data panel ya. Unitnya itu ada 6, 1 sampai 6. Time series-nya itu dari tahun 1970 sampai 1984. Nah, baru kita membuat modelnya. Model ya, kita klik ya. Yang pertama adalah kita menggunakan pendekatan yang pertama, yaitu pull least square. Kan tadi ada 3 pendekatan tuh panel. Ada pull least square, ada fixed effect sama random effect. Nah, kita pilih satu-satu.
ya. Nanti kita akan cek mana yang pendekatan yang paling cocok. Pertama kita pilih ordinary least square, ya. Kemudian di sini variabelnya apa tadi? Variabelnya adalah output merupakan fungsi daripada cost. Ya. Outputnya itu key dimasukkan ke independent variable, ya, merupakan fungsi daripada cost. Cost-nya itu C, ya. C itu dimasukkan ke regresornya. C, kemudian PF dan LF. Ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini, betul. Ya, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya tanpa robust standar error, tanpa kita menggunakan robust standar error. Ingat, kalau terjadi autokorelasi, kan tadi kan kita bicara pool OLS. Kalau pool ini tadi terdapat autokorelasi, kita bisa meminimalisir masalah tersebut dengan apa? Dengan menggunakan estimasi robust standar error. Ya, nah ini kemudian seperti ini. Nah, hasil estimasi OLS, ya, tanpa robust standar error. Kita belum cek ya autokorelasinya ada apa enggak. Tapi penafsirkannya seperti ini. Yang pertama kita punya variabel C, cost. Cost itu hubungannya apa? Koefisiennya apa? Negatif apa positif? Positif, Pak. Positif. Ya. P-value-nya signifikan apa tidak signifikan? Signifikan. Very signifikan. PF, variabel PF, koefisiennya negatif, signifikan juga, ya kan? Dan variabel LF, koefisiennya positif dan juga signifikan. Ya. Jadi pengaruhnya cost itu memiliki pengaruh positif dan signifikan, PF memiliki pengaruh negatif dan signifikan, LF memiliki pengaruh positif dan signifikan. Ya, ini model yang pertama, pool least square. Ya. Nah, sekarang kita akan melakukan model yang sama, tapi dengan apa? Output ya, output Q ya, outputnya itu Q, tapi dengan menggunakan apa? Robust standar error. Ya. Kita klik OK. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya. Nilai T menjadi jauh lebih kecil kecuali V. Ya. Jadi nilai T-nya ini setelah kita ya kita lakukan robust ya. Kita lakukan mohon maaf. Setelah kita lakukan robust, ternyata hasilnya masih tetap konsisten. Jadi robust itu dilakukan ketika kita ada masalah autokorelasi. Jadi nanti modelnya bisa dicek masalah autokorelasi ada atau enggak. Dan ketika ada autokorelasi, maka kita akan melakukan uji dengan menggunakan estimasi robust. Dan ternyata hasilnya tetap konsisten, ya, semuanya signifikan. C tadi positif, sekarang juga positif. PF tadi negatif, sekarang juga negatif. LF tadi positif, sekarang juga masih tetap positif. Ya, nah hasilnya seperti ini. Ini ketika kita menggunakan robust, ya, dengan asumsi ada masalah autokorelasi. Ya. Nah, sekarang kita akan melakukan running dengan menggunakan ya antara fix atau random effects. Ya. Jadi sebenarnya gampang saja, kita ke model, kemudian ke panel, ya. Di sini kita pilih yang paling pertama fix or random effect, ya. Kemudian masukkan modelnya tadi sama ya. Dan di sini yang pertama kita akan menggunakan fix effect, ya. Fix effect dulu. Ya, kita akan menggunakan fix effect dulu, baru nanti kita menggunakan random effect. Nah, ini adalah hasil dengan menggunakan hasil estimasi fix effect ya.
Kita lihat semuanya variabelnya signifikan, ya, cost-nya positif, PF-nya negatif, LF-nya positif. Hasil estimasi fixed effect. Nah, sekarang kita lakukan hasil estimasi random effect, ya, sama model panel fixed or random effect. Kemudian Q-nya kita jadikan Y, tapi kita pilih random effect, ya. Dan ini nanti kita akan lakukan model random effect. Ya, kalau kita lihat di sini hasilnya sama ya, semuanya signifikan, cost positif, PF negatif, dan LF positif. Ya. Namun ada hal yang perlu kita amati, yaitu uji Hausman. Ya, uji Hausman itu menentukan apakah kita menggunakan random effect ataukah kita menggunakan fixed effect. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, untuk membandingkan antara fixed effect dan random effect, perhatikan hasil Hausman. H0 random effect itu konsisten, sedangkan kalau ditolak H0-nya berarti fixed effect lebih bagus. Di sini nilai p-value-nya lebih kecil. Ya. Nilai p-value-nya lebih kecil artinya H0 ditolak. Sehingga H alternatifnya yang menggunakan estimasi fix lebih konsisten. Berarti hasil ini lebih bagus apa enggak? Ya, random ini kan lebih bagus apa enggak? Enggak, karena uji Hausman-nya dia lebih kecil daripada 0,05 sehingga H0-nya ditolak, maka H alternatif yang diterima yaitu fixed effect. Berarti untuk model yang ini random effect tidak bagus, tidak konsisten. Maka kita close, kita pilih variabel ya, panel fixed effect ya. Di sini Q-nya kita balikkan. Fix apa random? Fix. Jadi model yang terpilih adalah fix. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Besok sebenarnya ada satu uji lagi untuk menentukan antara fixed effect dengan pull effect, mana yang lebih bagus. Tapi di sini nggak ada. Ya. Itu ujinya di Lagrange namanya, Lagrange. Lagrange itu nama orang sebenarnya, Lagrange apa gitu. Besok kita pakai eFuse ya, kita akan melakukan running data panel ya. Kita akan tentukan mana variabel atau model yang lebih cocok, apakah pull effect, apakah fixed effect, apakah random effect. Ya, kita akan lakukan Hausman untuk melakukan perbandingan antara fixed dan random, dan juga satu uji lagi untuk kalau nggak salah namanya uji, kalau nggak uji Chow ya, Chow CHOW, Chow, kalau nggak namanya Lagrange. Ya, itu salah satu uji yang kita gunakan untuk membandingkan antara fixed effect dan pull effect, gitu ya. Baik, sekarang kita bisa simpulkan bahwa model fixed effect lebih bagus dan ini adalah hasilnya. Oke. Ingat adik-adik, ini adalah panel statis ya, tidak ada pengaruh jangka panjang. Adik-adik bisa mempelajari pengaruh jangka panjang dengan mempelajari panel dinamis. Ya, di situ ada beberapa pendekatan, tapi kita nggak akan mempelajari tentang itu ya. Kita cuma belajar sampai statis saja. Kalau mau belajar dinamis nanti saya akan post beberapa video untuk bisa kalian pelajari. Ya, nanti kalian bisa belajar di situ bagaimana menentukan panel dinamis. Baik, untuk panel ada pertanyaan? Mbak Safa, apakah mau bertanya? Ya. Ya. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan ya, untuk minggu ini sampai besok ya, hari Kamis kita belajar panel. Hari Rabu dan Kamis minggu depan itu kita konsultasi
konsultasi 2 kali pertemuan untuk membahas proyek besar itu kalian ya. Kemudian minggu depannya lagi presentasi tugas besar ya. Jadi 2 minggu lagi presentasi tugas besar. Oke? Jadi ini sampai minggu ke-17 ya, Pak? Iya, sampai minggu ke-17. Tapi mungkin nanti presentasi besarnya online aja ya. Oh iya, Pak. Nah, Oke, Pak. baik, ini adalah absensinya. Silahkan bisa dicek ya absensinya. Nah, monggo. Oh. Ya sampai ketemu besok. Jangan lupa besok disiapkan e-fuse-nya. Nanti saya akan siapkan datanya. Kita akan ketemu lagi besok untuk belajar running. Mungkin menggunakan e-fuse ya. Besok menggunakan e-fuse dan kita akan coba belajar mengenai running data panel. Bismillah ya. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sedikit ya mempelajari panel. Nanti teman-teman tinggal mendalami lebih dalam lagi. Besok kita ketemu lagi untuk running ya. Sampai ketemu besok. Saya doakan sehat selalu. Saya cukupkan kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Pak, permisi Pak. Nggih. Pak, saya nggak bisa absen Pak. Tulisannya sudah. Tulisannya apa? 1201 ini. Coba dicek. Dicoba lagi. Pak, izin menjawab sudah Pak. Sudah bisa. Terima kasih Pak. Iya, Mbak. Baik ya, saya tutup Zoom-nya. Boleh? Boleh Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih ya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.